Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya ingin menyampaikan perihal tulislah surat kepada Tuhan. Ya, tulislah surat kepada Tuhan. Menulis surat kepada Tuhan sama dengan berwujud doa. Nah, perbedaan antara doa yang ditulis dengan doa yang tidak ditulis apa begitu. Nah, doa yang ditulis itu ikut proses berpikir di dalamnya. Jadi di saat kita menuliskan doa tadi, proses berpikir kita diikutkan di dalamnya, sehingga doa tadi lebih berkesan dan lebih bermakna. Misalkanlah kita sederhanakan ya, kita menuliskan pokoknya tulis saja dahulu ya, tulis saja suratnya dahulu. Tuhanku, aku sedang menderita sebab, nah di situ ada yang kita tidak tulis tetapi kita akui sebenarnya. Tuhanku, aku akui aku yang keliru terhadapmu, aku yang tidak patuh kepadamu, aku yang tidak taat kepadamu. Nah, kemudian yang kedua, Tuhanku, aku punya banyak teman, aku punya banyak kerabat, aku punya banyak saudara, tetapi ada sesuatu yang tidak kita tulis yang kita harus akui di situ. Memang tidak perlu kita tulis. Aku tahu aku yang kurang santun kepada mereka, aku yang kurang sopan kepada mereka, aku yang kurang baik kepada mereka. Nah, di saat kita menulis akan hal seperti itu, maka akan terjadi vibrasi di hati kita. Kalau Anda tidak menangis di saat menuliskan surat seperti itu, berarti isi yang kita tulis tidak begitu penting. Dan yang kedua adalah harapan. Kita harus hadirkan harapan. Ya Tuhanku, Engkau perintahkan aku menjadi pribadi yang menyejahterakan. Tapi yang membatasiku adalah perilakuku sendiri, sikapku sendiri. Ampuni aku ya Tuhan. Kedua, Engkau perintahkan aku menjadi pribadi yang mapan, pribadi yang apa kita tulis gitu, tetapi aku sendiri mematahkan semuanya. Nah, jadi di saat kita melakukan inventarisasi doa tadi, maka kita cek ada namanya building blocking ya. Isinya adalah segala sesuatu yang tidak mungkin. Misalkan begini, ya Allah, di kondisi sekarang ini aku kepingin punya penghasilan 100 juta per bulan ya Allah. Nah, itu tidak mungkin. Nah, ketika itu tidak mungkin, itu masukkan ke dalam list doa kita. Kenapa? Segala sesuatu yang tidak mungkin itu memang pas kita sampaikan kepada yang maha memungkinkan, Allah. Nah, kemudian ya Allah, aku kepingin punya pendapatan 1 miliar, aku kepingin punya anak semuanya penghafal Quran ya Allah, aku kepingin ini, kepingin itu, kepingin ini, kepingin itu, banyak sekali. Maka tuliskan hal-hal yang tidak mungkin terwujud tadi. Nah, menulis surat kepada Tuhan itu, tulislah sesuatu yang sealamiah mungkin, seperti jatuhnya air yang ada pada pohon bambu, daun bambu. Jadi air tadi sudah tidak mampu ditahan, kemudian jatuh. Seperti jatuhnya air yang membebani pohon bambu. Begitulah perilaku alamiah yang ada. Nah, semakin alamiah semakin baik. Karena apa? Konsepnya perjalanan kehidupan ketuhanan kita itu adalah perjalanan kehidupan yang ditopang oleh
sesuatu yang sangat alamiah. Jadi alamiah itu begini, kalau kita berperilaku baik maka akan dapat kebaikan, kalau kita berperilaku buruk akan dapat keburukan. Udah, itu aja, sederhana sekali. Nah, menulis surat kepada Tuhan sama dengan berdoa, saudara-saudaraku semuanya. Kita katakanlah di sepertiga malam kita duduk, kemudian kita tulis, Tuhanku yang Maha Esa, Tuhanku yang Maha Kaya, Tuhanku yang Maha Bijaksana, Tuhanku yang Maha, dan seterusnya tulis. Nah kemudian, Tuhanku, aku minta 1, aku minta 2, aku minta 3, aku minta 4 sampai 30. Terus urutkan saja apa yang ingin kita minta, dan apa yang kita minta tadi semakin tidak masuk di akal itu semakin baik. Kenapa? Karena kalau yang masuk di akal itu kita bisa minta kepada manusia, tapi kepada sesuatu yang tidak masuk akal itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, mintalah kepada Tuhan untuk menjadi pribadi yang diselamatkan. Kita bukan hebat karena kita hebat, tapi karena kita diselamatkan. Dan kedua, mintalah jadi pribadi yang beruntung. Karena orang beruntung lebih beruntung daripada orang yang pintar. Dan orang beruntung lebih beruntung dari orang-orang yang pintar dan semuanya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Tulislah surat kepada Tuhan, nikmati perjalanan sukses kepada Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulislah doa di saat kondisi paling di bawah, maka hal yang harus kamu lakukan adalah menulis. Tulislah doa. Oh iya, mari kita bincang-bincang sejenak terhadap hal-hal yang mungkin dikabulkan. Kita minta mungkin bisa minta ke Pak Le, atau bisa minta ke Bule, atau bisa minta ke siapa begitu. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan dan orang bisa memenuhinya. Tetapi ada banyak hal yang kita minta tetapi sulit terkabulkan, seperti mustahil. Nah, maka hal yang kelihatannya mustahil inilah yang saudara dan saya perlu tuliskan nanti malam. Saat kita terbangun di tengah malam, mari kita inventarisasikan keinginan apa saja yang kira-kira sulit sekali terkabulkan. Karena hal-hal yang sulit terkabulkan tadi hanya pantas kita ajukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya pantas kita kadukan kepada Zat yang Maha mengabulkan. Katakanlah bagi Anda yang punya pendapatan misalnya 3 juta per bulan, tiba-tiba karena krisis ini, karena pandemi ini menjadi 1,5, maka Anda minta saja kepada Allah bilangan 15, 20 juta, 50 juta. Semakin tidak masuk akal, semakin baik. Kenapa? Karena kita meminta kepada Zat yang tidak menawar apa-apa, yang Maha Razak, Maha Ghani, Maha Kaya. Yang jelas nanti malam
lakukan inventarisasi permohonan-permohonan apa yang ada, yang dengan permohonan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, nanti malam tuliskan, kemudian sampaikan kepada Sang Pencipta. Semakin tidak masuk akal, semakin baik. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.